Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini tadi kita sudah belajar panjang tentang bisnis modelnya. Sekarang kita akan spesifikkan satu persatu bisnis model pre-proan. Nah, kali ini kita pre-pro yang sering umum adalah pre-pro rumah tinggal second. Nah, ini yang paling umum, banyak orang memulai bisnis pre-proannya gitu ya. Jadi apa sih bisnis model pre-pro rumah second itu? Ya, jadi teman-teman cukup nanti mencari rumah second, setelah itu kira-kira dihitung atau di appraisal bahasanya, dinilai harganya. Oh, ini bagusnya dijadikan apa ya? Apakah tetap satu lantai, apa diperbaiki fasadnya saja, atau dirubah denahnya, atau dirubuhkan gitu ya. Saran saya kalau teman-teman masih pemula, jangan main di pre-proan yang lebih 50% perbaikannya ya. Cukup yang simpel-simpel saja. Tapi kalau memang sudah tahu, bisa mengappraisal, bisa menilai, bisa membongkar atau mengkondisikan, silakan gitu ya. Jadi secara bisnis modelnya ini sangat-sangat simpel. Jadi teman-teman cukup cari rumah second. Setelah dari rumah second, di appraisal, kira-kira ini cocok nggak harganya, berapa gitu. Gimana nyarinya? Keumumannya biasanya nyarinya adalah, kalau saran kami kalau buat pemula, ya, dicari di perumahan-perumahan. Biasanya kalau teman-teman listingan, teman-teman canvassing, banyak tuh rumah-rumah di perumahan yang rumahnya nggak dijual, nggak ditinggal-tinggalin, udah mulai rusak, udah mulai roboh. Nah, disitulah teman-teman, kenapa di perumahan atau di rumah ini lebih simpel. Biasanya suratnya sudah berupa hak milik gitu, atau sertifikat hak milik atau SHM. Yang kedua, kalau di perumahan biasanya IMB-nya itu sudah pecah gitu ya, sudah ada. Jadi teman-teman tidak ngurus izin legal yang cukup lama lagi gitu, sertifikatnya sudah pecah, jadi tinggal balik nama dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah melakukan tentunya possibility study atau studi kelayakan. Layak nggak sih rumah ini kita akuisisi, gimana cara akuisisinya, rencana akuisisinya, rencana keuangannya dan lain-lainnya. Kalau memang layak, lanjut. Nah, saran saya di rumah second ini teman-teman, kalau bisa tawar ya, tawar lebih dari 50% itu lebih bagus. Bisa ditawar 30-50%, tentunya teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi kuncinya di sini adalah teman-teman belajar seni negosiasi dan akuisisi. Agar kenapa? Kalau misalnya dinego, kalau kita belinya saja udah mahal, selanjutnya kita perbaiki, ya tentu nanti harga jualnya lebih mahal. Nah, lebih baik cari rumah yang memang sifatnya udah jual tanahnya aja, misal di komplek gitu ya, umumnya harganya 300 jutaan misalnya. Nah, nggak mungkin kita beli rumah yang harganya 300 jutaan. Kalau bisa kita beli 100 sampai 150 juta. Nah, standar perbaikinya gimana? Setelah memang sudah bisa dinego, sudah dapat seni negosiasinya, nah teman-teman yang perlu dilakukan di langkah ketiga dalam roadmap rumah tinggal adalah teman-teman mengestimasi biaya-biaya yang muncul atau bangun. Itu saran saya kalau misalnya masih pemula, masih awalan, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Misal perbaikan fasadnya saja, perbaikan gentingnya, perbaikan cat dan lain-lain. Jangan langsung dulu bermain struktur gitu ya. Jangan dulu bermain langsung perubahan denah. Lebih baik perubahan fasadnya terlebih dahulu. Tapi kalau memang lebih dari 50% perbaikannya dan itu besar, ya silakan teman-teman perbaiki. Atau yang tadinya memang rumahnya satu lantai, ternyata demand-nya tinggi, ya coba dibuat ya seperti saya yang contohnya gambar di samping ini rumahnya satu lantai, kita bentuk rumah 3 lantai dengan konsep rooftop gitu ya, dengan konsep SOHO, small office, home office gitu ya. Setelah tadi teman-teman bisa menegosiasi, mengakuisisi lahannya sesuai dengan harga yang tentunya di bawah harga pasar, lebih murah dan lebih baik. Selanjutnya adalah teman-teman bisa mengestimasikan biaya-biaya yang bakal muncul, biaya-biaya yang bakal dibangun. Untuk pemula, saran dari kami, jangan bermain dulu di ranah struktural. Jangan dulu merubah denah atau langsung merombak secara total. Kalau bisa nyari perbaikan rumah itu yang ya rumahnya tidak terlalu rusak lah, rusaknya sekitar 20-30% maksimal gitu ya. Jadi kita nggak merubah denah, mungkin kita hanya merubah fasadnya menjadi fasad kekinian, atau atapnya yang bocor kita perbaiki, atau catnya yang mulai mengelupas kita perbaiki, atau instalasi kelistrikannya kita benahi supaya lebih mewah dan lain-lainnya. Dimulai dari hal-hal kayak gitu. Tapi kalau teman-teman memang dapat rumahnya rusak lebih dari 50%, ya saran saya itu dihargai tanah saja, dibongkar.
dirusak, diganti dengan tipe yang baru. Ya, tentunya tadi penawaran harganya harus sesuai gitu. Jadi di sini adalah syaratnya adalah teman-teman bisa mengestimasikan pembangunan, ya, baik itu pembangunan secara total maupun tidak. Kalau belum bisa gimana? Ajak pemborong, ajak kontraktor buat minta estimasi biaya-biaya mungkin muncul, ya, minta RAB-nya. Kalaupun jadi nanti kita negosiasi dengan mereka gitu. Jadi kita kalau belum tahu, belum paham, ya ajak yang lebih paham dulu untuk mengestimasi. Jangan dulu akuisisi lahan kalau kita belum melakukan feasibility study atau studi kelayakan atau belum bisa mengestimasi yang lain-lainnya. Karena estimasi ini akan menyangkut nanti di keuangan, menyangkut kita dijual kembali, dapat keuntungan berapa, dapat profit berapa gitu ya. Ternyata profitnya kecil, ya jangan dilanjut. Kalau profitnya besar silahkan dilanjut. Nah, setelah memang teman-teman sudah tahu estimasinya dan bisa menegosiasi tentang mengakuisisi lahan tersebut, boleh teman-teman bisa melakukan pembelian terhadap unit tersebut, ya. Atau nanti perbaikannya gimana, bisa dilakukan dengan kita mencari investor bangun. Banyak kok yang orang investor-investor yang karakternya punya proyek-proyek yang jangka pendek. Karena kan pelipuran ini rata-rata kurang lebih pemasaran itu 6 bulanan, ya, dalam 1 tahun selesai. Banyak kok orang-orang yang mau investasi ke sana sekedar bangunan aja. Biasanya bangunan tidak terlalu panjang gitu, ya, tidak terlalu panjang. Terus gimana Kang, saya mendapatkan pemborongnya gampang kok. Sekarang kan di internet banyak, atau teman-teman bermain ke beberapa developer atau kontraktor yang ngasih ngerjain. Biasanya sih datang di hari Sabtu, mereka gajian gitu, ya. Itu tanyain berapa biaya borongan dan lain-lain, diestimasi. Nanti hal itu bisa diajukan ke investor. Biasanya borongan untuk bangun renovasi itu tidak terlalu mahal. Beda kalau memang bangun dari nol gitu, ya. Kalau cuma renovasi saja tidak terlalu mahal. Nah, kuncian yang selanjutnya adalah teman-teman bisa jual cash saat fase pembangunan. Jadi bisa desain dulu. Saran saya sih kalau bisa teman-teman melibatkan arsitek gitu, ya. Melibatkan arsitek untuk bisa mendesainkannya. Kenapa? Desain ini juga yang kita gunakan nanti untuk di brosur-brosur pemasaran gitu. Nah, jadi ada beberapa kuncian di bisnis pelipuran ini yang memang terutama di rumah second ini atau rumah tinggal second ini yang teman-teman mesti kunci agar teman-teman sukses bermain di framework pelipro rumah second gitu. Pertama yang perlu diperhatikan adalah lokasi. Lokasi. Carilah lokasi yang kira-kira demand-nya tinggi, permintaan pasarnya tinggi, pasos-pasumnya sudah terbentuk baik internal maupun eksternal gitu, ya. Aksesibilitas ringan, ya. Terusnya dari segi keamanan legalitas aman gitu. Saran saya ketika memang baru mulai di pelipuran rumah second tadi, nyarilah legalitas yang sudah sertifikat hak milik gitu. Sudah sertifikat hak milik dan sudah ada ber-IMB, tinggal IMB perubahan atau IMB balik nama, IMB pecah atau IMB kenaikan dan lain-lain, tinggal disesuaikan. Jadi yang paling pertama menjadi faktor kunci di bisnis pelipuran ini adalah cari lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis memiliki karakter tentunya. Salah satunya adalah pertama, memiliki fasilitas publik yang lengkap, ya, pasos maupun pasum, ya, mungkin tempat perbelanjaan, tempat perkantoran gitu, ya, tempat-tempat lain yang memang secara fasilitas publik aman gitu, ya, bisa pasar, bisa perbankan dan lain-lain, itu aman. Yang kedua, yang dikatakan lokasinya memang demand-nya bagus, biasanya aksesibilitasnya mudah, ya, dilalui jalan kalau bisa, ya, kalau bisa mulai dilalui jalan yang memang jalannya 2 mobil gitu, yang bisa perwis gitu. Yang kedua mungkin dilalui angkutan umum gitu, ya, atau dilalui angkutan yang sifatnya publik, misal seperti komuter line, bus dekat dengan tol. Nah, ini biasanya demand-nya cukup tinggi, ya, sangat tinggi, sehingga ini akan berlaku nanti permintaan pasarnya pun tinggi, jualannya pun cepat gitu, ya. Ini yang penting. Pertama adalah lokasi. Yang kedua dari bentuk tanahnya, ya. Saran saya teman-teman mulai dari bentuk tanah atau cari-cari rumah yang memang bentuk tanahnya ideal, ya. Dikatakan ideal dalam rumah, ya, minimal lah lebar mukanya kalaupun satu rumah 6 meter. Panjang ke belakangnya minimal tuh kalau aman tuh 12 meter. Ya, silakan disesuaikan.
ya gitu. Jadi kondisinya bisa lebih lebar, lebih bagus, lebih panjang kondisinya lebih bagus. Tapi jangan juga nggak ideal gitu, lebarnya kecil tapi panjang ke belakangnya terlalu besar gitu. Terusnya teman-teman, ini kuncian yang kedua dalam bisnis peliperan rumah tinggal ini adalah appraisal yang tepat atau penilaian yang tepat. Ada beberapa appraisal yang memang perlu diperhatikan saat teman-teman bermulai dari peliperan rumah tinggal. Pertama, teman-teman bisa mengapresiasi bangunannya. Ya, jadi harga bangunan. Tentu namanya bangunan akan ada penyusutan, akan ada pengurangan biaya-biaya. Jadi tidak disamakan dengan biaya bangun sekarang dengan biaya bangun tempo dulu, kondisi sekarang dengan kondisi tempo dulu. Tidak, biasanya akan ada penyusutan per tahunnya, sehingga harganya tentu lebih murah gitu. Sehingga kadang-kadang ketika teman-teman mulai dari rumah tinggal, ya mungkin rumahnya tidak dihargai terlalu mahal, yang mungkin mahalnya tanahnya. Yang kedua yang perlu diapresial adalah nilai dari tanah atau nilai dari lokasi tersebut. Cari keumuman harga dari lokasi tersebut gitu. Itu harus tepat. Ya, jangan sampai kita membeli lebih mahal, tentunya nanti akan sulit. Kalau lebih murah sih alhamdulillah ya. Yang ketiga biasanya yang kita appraisal ketika rumahnya adalah lingkungan, karena ini akan menjadi daya tarik, akan menjadi value tambahan yang memang kita kembangkan gitu. Yang keempat biasanya yang menjadi pertimbangan yang perlu kita nilai adalah bentuk dari legalitas dan perizinannya. Ya, ketika memang baru memulai pelipuran rumah tinggal, dimulai dari legalitas-legalitas yang nyaman, legalitas-legalitas yang aman, yang mudah untuk teman-teman kembangkan. Saran saya mulai dulu dari sertifikat hak milik gitu ya, jadi SHM. Yang kedua, kalau bisa cari rumah-rumah yang sudah ber-IMB ya, tinggal di perubahan, penambahan atau pengurangan atau pemecahan IMB-nya. Jadi di situ, jadi segi legalitasnya pun perlu dipertimbangkan. Kuncian yang ketiga yang perlu jadi faktor kunci di pelipuran rumah tinggal adalah harga itu sendiri. Jadi harganya yang kompetitif, syukur-syukur di bawah harga pasar. Ya, kuncian yang aman tuh lebih murah 30 sampai 50% dari harga pasarnya, itu paling aman, paling nyaman. Yang keempat kunciannya adalah teman-teman bisa membangun secara efektif. Ini kuncian penting banget. Jadi kalaupun belum bisa, tadi yang saran di awal-awal adalah menarik atau meminta tolong kepada pemborong, orang yang lebih paham atau kontraktor untuk bisa menilai renovasi yang akan dilakukan. Jadi saran saya kalau mau mulai renovasinya jangan lebih dari 50%, cukup 20-30% aja kerusakannya. Dan jangan merubah strukturnya dulu, perbaiki aja yang berupa fasad, mungkin atap, mungkin cat, atau mungkin keramik dan lain-lain. Jangan bermain di struktural dulu, aman-aman dulu aja, nyaman. Yang penting rumah itu kelihatan lebih segar, rumah itu kelihatan lebih nyaman, rumah itu kelihatan lebih terbarukan atau modern gitu. Jadi silakan nanti diefektifkan, tidak semuanya harus dibongkar gitu. Tapi kecuali teman-teman memang beli tanahnya aja, kondisinya sudah nggak bagus lagi, silakan. Ya tentunya semakin teman-teman efektif dalam pembangunan itu makin bagus. Ya, salah satu yang mengefektifkan dalam pembangunan adalah penentuan bahan baku. Ya, bahan baku yang digunakan. Ya, bahan baku yang nanti buat merenovasi. Yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil, handal, yang biasa melakukan renovasi. Yang ketiga, metode kerja atau perubahan-perubahan cara-cara kerja yang dilakukan untuk melakukan renovasi tersebut gitu. Dan yang keempat, pembangunan dikatakan efektif apabila anggarannya tepat gitu ya, anggarannya lebih baik dibandingkan teman-teman kerjakan sendiri gitu ya, lebih efisien, lebih efektif gitu. Nah, kuncian yang kelima dalam faktor pelipuran rumah tinggal adalah teman-teman bisa menghitung anggaran-anggaran dengan tepat, parameter-parameternya ya, nilai-nilainya gitu yang dinilai, mulai dari pembelian tanah. Kalau bisa di rumah tinggal ini penilai pembelian tanah itu kurang lebih 30 sampai 40% ya. Jadi lebih murah dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi perhitungan anggarannya untuk beli rumah second memang ini agak beda ya dibandingin kita hanya beli tanah kosongan. Biasanya lebih mahal sedikit ya, dari harga omset kita itu habis 30 sampai 50% itu untuk beli rumah secondnya dengan tanahnya gitu. Yang kedua perbaikannya nih, perbaikannya kalau bisa sih tidak lebih besar dari 30-40% gitu.
ya, tidak, itu udah dengan plus-plus yang lain-lainnya. Nah, sisanya keuntungan 20% atau 20% lebih. Biasanya di sebesar itu, dan perhitungkan juga berbagai parameter yang mungkin muncul keluar ya. Jadi kita bisa tadi yang kedua, kuncian kedua, bisa mengapresial, oh kalau rumahnya strukturnya udah rontok ya jangan dibeli gitu ya, kecuali harganya murah gitu, atau menggunakan anggaran misal harus menyuntik lagi, itu besar banget biayanya. Lebih baik yang sifatnya nyaman-nyaman aja, anggaran-anggarannya yang bisa kita sesuai dengan budgeting kita. Dan kuncian yang terakhir adalah Pelipur Rumah Second ini kalau bisa teman-teman sudah bisa jualan saat progres berjalan. Jadi penjualannya kalau bisa jangan terlalu lama gitu, karena ini menjadi kuncian, dan teman-teman bisa muter ke project-project selanjutnya kalau memang penjualan tidak terlalu cepat. Biasanya relatif kalau kita pembangunan rata-rata rumahnya memang agak kerusakannya fatal tuh 2 bulan sampai 4 bulan. Penjualan itu di 6 bulan biasanya sudah clear, sudah beres. Bahkan ketika renovasi itu berjalan dan kita mulai memasarkan, karena kan legalitas dan perizinannya aman, itu biasanya sudah mulai laku gitu. Jadi penjualan ini relatif jangan terlalu lama. Jadi 6 kuncian faktor di rumah second ini tolong dipegang sehingga teman-teman bisa sukses dalam pembangunan framework Pelipro Rumah Second. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video selanjutnya tentang bisnis model framework Pelipro lainnya.